Kali ini kita akan belajar mengenai naratif teks. Tapi sebelum kita memasuki mulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian semangat. Jadi kalau Miss bilang hai, kalian jawabnya hello. Kalau Miss bilang hai-nya 2 kali, kalian jawabnya hello 2 kali. Oke. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Hello. Hai hai hello. 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 Hi. Semangat dong. Hai hai hello. 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 Hi. Oke. Lihat di sini ada Miss tampilin 2 bentuk cerita. Bisa kalian bisakah kalian bedakan 2 cerita ini? Yang satu fiksi, yang satu non fiksi, Miss. Dari kedua cerita ini yang mana paling kalian sering nonton? Habibie dan Ainun, Miss. Yang Doraemon kenapa? Karena lucu. Kalau yang Habibie dan Ainun? Karena romantis. Romantis ya? Ya. Jadi 2 cerita ini merupakan cerita dari teks naratif. Mari kita lihat apa itu teks naratif. Jadi teks naratif adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lalu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran teks naratif ini untuk menghibur dan terkadang untuk memberi pesan moral. Di sini ada beberapa komponen dari teks naratif. Coba kalian bentuk 3 kelompok. Jadi di sini Miss akan kasih kalian contoh teks naratif. Oh, tapi ini sini jawaban. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alright. Jadi di sini ada beberapa poin kita sebut sebagai elemen intrinsik. Jadi elemen intrinsik ini biasanya penulis membutuhkan ketika mereka ingin menulis sebuah teks naratif, sebuah cerita. Jadi di sini ada tema, ada karakter, ada setting, tempat dan waktu, plotnya gimana, alur, point of view, sudut pandang, dan moralisenya, pesan moral. Nah, yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah ide atau konsep dari sebuah cerita. Di sini ada misalnya cerita itu tentang percintaan kah, kematian kah, harapan masyarakat. Nah, kalau dari filmnya Habibie dan Ainun itu kira-kira masuk ke tema apa? Romance. Love. Yes. Good, very good. Yang kedua ada karakter dan karakterization. Nah, karakter itu orang-orang yang ada di dalam cerita, bisa protagonis dan antagonis. Kalau misalnya di ceritanya Doraemon masuk ke protagonis kan. Nah, kira-kira antagonisnya siapa? Suneo. Suneo dan Jayun ya. Nah, terus ada karakterization. Karakterization ini personalitinya, kepribadian dari si karakter tadi. Bisa baik kah, buruk, dan segala macam. Terus ada setting. Setting itu tempat kejadiannya dan waktu kejadiannya. Di mana cerita itu tempat cerita itu diceritakan, terus kapan waktu kejadiannya. Nah, kalau kita menunjukkan tempat, ada namanya preposisi, yaitu kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Kalau misalnya kata tunjuk yang menunjukkan tempat kita sebut dengan prepositional phrase of place. Nah, kalau untuk kata tunjuk waktu kita sebut dengan prepositional phrase of time. Jadi di sini ada contohnya, misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu in the park, at the beach, near the rivers, and etc. Jadi prepositionalnya itu kata in dan
Jadi kalau kata tunjuk waktu itu ada in juga, during the holiday, at night, dan ini. Yang ketiga ada plot atau alur. Jadi ya alur cerita pasti ya kalian tahu kan. Jadi gimana cerita itu berlangsung. Jadi plot ini dia ada terbagi-bagi mulai dari exposition. Jadi exposition itu awal mula cerita. Jadi dikenalkan dulu karakternya siapa, tempatnya di mana, dan waktu kejadiannya kapan. Yang kedua ada raising action. Jadi ini awal mula permasalahan dari sebuah cerita itu. Terus ada klimaks. Klimaks ini bisa dibilang masalahnya sangat gede gitu, sangat besar. Terus ada falling action, di mana masalah itu udah mulai menurun, udah hampir menemukan solusi. Dan terakhir ada resolution. Nah di sini baru bisa dibilang sudah tercapai. Terus ada point of view atau sudut pandang. Point of view ini dia ada 3 jenis. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama itu dia naratornya itu sebagai karakter dalam sebuah cerita. Jadi biasanya dia menggunakan kata I atau saya atau kita. Yang kedua ada sudut pandang orang kedua. Jadi biasanya narator itu berbicara kepada si reader. Jadi kalau kita membaca sebuah cerita, kita tuh seolah-olah diberikan instruksi oleh si pembuat cerita itu. Jadi biasanya menggunakan kata you atau you. Nah yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga. Nah biasanya si narator ini atau penulis cerita ini dia memberikan sudut pandang itu untuk karakter itu. Jadi dari luar cerita dia biasa menggunakan kata he, she, dan they. Terus ada moral lesson ini adalah pesan Moral. pesan moral, ya betul. Yang dimana supaya kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya. Terus ada literary device. Jadi literary device ini adalah alat yang digunakan pembuat cerita supaya ceritanya itu kelihatan menarik gitu, lebih emosional. Ya. Jadi di literary device ini biasanya mereka menggunakan namanya figurative language. Figurative language itu adalah majas program bahasa. Yang pertama ada simile. Jadi simile ini dia membandingkan dua hal menggunakan kata like atau as. Misalnya personally besar besar, seninya seperti matahari. Atau misalnya ada kalimat dia sibuk seperti lebar. Itu ada metafor. Jadi metafor ini membandingkan dua hal tanpa like or as. Contohnya di kelas itu artinya kelas itu sangat bersih. Yang kedua ada personifikasi. Jadi personifikasi ini dibikin human quality dalam politik. Contohnya kalau dalam sebuah cerita itu ada kalimat the wind sang through the tree. It means the wind makes the sun like singing. Jadi begitulah. Yang selanjutnya ada hyperbole. Hyperbole ini dia melebih-lebihkan. Misalnya ada kalimat I'm so hungry I could eat a bowl. Atau misalnya I'm very tired I have run 1,000 miles. Atau thank you for a million reasons. Itu kan baik kesannya kan. Nah dalam itu dia udah sangat bagus. Terus ada idiom. Idiom itu adalah frasa yang memiliki makna yang berbeda dari bahasa kamus lain. Contohnya spill the bean. Artinya memberitahu rahasia. Nah, habis materinya gimana? Bisa kalian analisis? Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya di naratif teks itu memang harus pakai idiom atau hyperbole. Nggak harus, tapi kan kalau kita menjadi penulis cerita kan kita pengennya orang yang baca itu kan tertarik sama cerita kita. Jadi digunakanlah kata-kata itu. Pemanis ya, Miss? Ya, manis. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ada?
kalian dabang semua, Miss mau lihat semana kalian memahami materi ini. Jadi masing-masing kelompok akan dibagikan SKPD. Sekarang kalian bakal jawab LKPD-nya, misalkan putarkan video. Jadi kalian akan menjawab sesuai dengan video yang ditampilkan. Helpful Crow. One day, a peacock was wandering in the forest in the mood to make some new friends. On the way, a crow asked the peacock to be her friend. "No, you are not as beautiful as me," said the peacock rudely. Further on, Peacock met a fox and thought, "He looks handsome. The fox should be my friend." Not knowing the danger, the peacock walked toward the fox. The cunning fox caught the peacock. "I am going to eat you," said the fox. Peacock cried in a loud tone. The crow heard the cry of the peacock. The crow called his fellow friends for help, and they attacked the fox and freed the peacock. The peacock was very thankful to the crow, and they became good friends. What did you learn from the story? Everybody is important in this world. We should not look at anyone by their outside beauty and judge them. They may have the widest of knowledge that anybody has. Respect everyone and be friends with one who is good. I shared my learning from the story. Thank you. See you soon. Oke, silakan kerjakan. Ada sekali lagi punya. Ada dua ya. Udah ada selesai semua? Coba Miss minta satu kelompok untuk mempresentasikan. Boleh kelompok satu? After watching video, question first, who are the main characters in this story? The main character is Peacock. Coba gedein suaranya. The first question is, who are the main character in this story? The answer is Peacock. And second, where does the story take place? The place is in forest. The third, what are the key events in this story? The key event in this story is the conflict between peacock and fox. And the fourth, how are animals in this story given humans like qualities? The fourth, the birds help peacock. And the fifth question is, what lesson can we learn from the story? Don't judge a thing by how it looks. And the sixth, what preposition of place and time can you find in this story? For the first, preposition of place in the forest and preposition of time in the morning. Benar nggak jawabannya? Benar, Miss. Benar ya, jadi semua kelompok sama jawabannya. Oke, berikan applause untuk kelompok satu. Juga kelompok satu. Nah, jadi cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita pada hari ini? Jadi menurut saya itu yang menceritakan tentang kejadian fiksi atau
Ada dua kejadian, bisa nyata, bisa tidak nyata. Jadi nggak cuma fiksi ya. Nah, terus apa aja itunya, elemen intrinsiknya? Ada yang bisa? Ada karakter, ada setting, ada plot, Tema, tema. ada tema, ada mulanya. Jadi udah paham semua ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Cukup sekian dari kita hari ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Udah.